Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lapor, upacara bendera dalam rangka Hari Ibu ke-85 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu 18 Desember 2013 siap dilaksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara.
peserta upacara seluruhnya yang berbahagia. Mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama yang kita yakini masing-masing. Semoga para pahlawan yang telah gugur mendahului kita mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dan kepada kita yang masih hidup diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh Membaca teks Pancasila bukan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah singkat Hari Ibu. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Hari Ibu. Hari Ibu di Indonesia diperingati untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu merupakan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari. Sejarah Hari Ibu diawali dari bertemunya para pejuang wanita dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 sampai dengan 25 Desember
1928 di Yogyakarta, di Gedung Dalem Jayadipuran yang sekarang berfungsi sebagai kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional dan beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso. Kongres dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Organisasi perempuan sendiri sudah ada sejak 1912, diilhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad ke-19 seperti Marta Christina Tiahahu, Cut Nyak-din, Cut Nyak Mutia, Raden Ajeng Kartini, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah Nusantara berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan. Berbagai isu yang saat itu dipikirkan untuk digarap adalah perjuangan perempuan Nusantara, pelibatan perempuan dalam perjuangan melawan kemerdekaan, pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, perdagangan anak-anak dan kaum perempuan, perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, pernikahan usia dini bagi perempuan dan gender. Para pejuang perempuan itu melakukan pemikiran kritis dan aneka upaya yang amat penting bagi kemajuan bangsa. Penetapan tanggal 22 Desember sebagai perayaan Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938 di kota Indonesia, mulai dari Melavong sampai Ternate. Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekrit Presiden nomor 316 tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga kini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Kota, yang kami hormati Kota, Pak Wakil, Pak Seko, para Kasudin Kantor, Badan Bagian, para peserta upacara seluruhnya yang berbahagia. Pada upacara ini kami akan membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada upacara ini. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti upacara bendera sebagai rangkaian terakhir dari penyelenggaraan peringatan Hari Ibu ke-85 tahun 2013. Dalam keadaan sehat walafiat seperti tahun-tahun sebelumnya, PHI ke-85 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember. Namun karena pada tanggal 22 Desember 2013 bertepatan dengan hari Minggu, maka puncak acara PHI ke-85 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal ya. Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat. Tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur, sebagaimana dideklarasikan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember. Sejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati setiap tahunnya. Baik di dalam maupun di luar negeri, komitmen pemerintah juga dibuktikan dengan diterbitkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 yang menetapkan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sekaligus Hari Nasional, bukan hari libur. Peringatan Hari Ibu juga menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki.
mengingat keduanya merupakan aset dan potensi yang turut menentukan keberhasilan pembangunan. Peserta upacara yang saya hormati, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan akses serta peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan sebagaimana target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka PHI ke-85 tahun 2013 mengangkat tema peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang demokratif dan pembangunan inklusif. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi dunia yang terus berjalan, saat ini pun peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Di Indonesia saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa kaum perempuan apabila diberikan peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan, agent of change. Pergerakan perempuan dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ataupun masyarakat. Untuk itu, semua rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Hari Ibu ke-85 tahun 2013 ini diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa di dunia, baik di tingkat regional maupun internasional. Peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan PHI ke-85 ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pelibatan dan peningkatan peran kaum laki-laki dan keluarga dalam pembangunan juga menjadi bagian yang penting dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya, serta berbagi upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa. Sebagai contoh, maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kekerasan, trafficking, pornografi, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas, dan lainnya disebabkan karena runtuhnya fondasi ketahanan dalam keluarga. Untuk itu, ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti serta iman dan takwa menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai masalah sebagaimana tersebut di atas. Peran keluarga dituntut untuk lebih diperkuat, dibarengi dengan penanaman nilai-nilai kekeluargaan yang sebenarnya apabila dicermati telah diwariskan oleh para leluhur kita sejak dahulu kala. Akhirnya kami mengajak semua perempuan untuk maju terus, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun bangsa. Selamat Hari Ibu ke-85 bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi semua langkah dan perjuangan dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Himne Hari Ibu dan Mars Hari Ibu oleh Paduan Suara PGRI Jakarta Selatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Komandan upacara membubarkan barisan. Tanpa penghormatan, hormat, jalan. Apa tuh, Fi? Ke bapaknya. Ya. Ibu, di sana, Bu. Lihat Bapak yuk. Ayo, lagi. Yang merah, Pak. Ya, sebentar. 1.